Nida sudah siap. Sudah seger ya Nida ya? Ya, mohon maaf ya kalau agak gelap dari belakangnya, itu kan. Karena memang keadaan hujan juga. Sambil menunggu yang lain, teman-teman, nilai yang ada di Fikla sudah bisa kalian lihat ya, karena sudah saya cek kayak nilai UTS, nilai kuis yang ada SIS-nya, semua sudah saya cek. Dan kalau saya segitu Bu, saya tidak maksimal apa ada perbaikan? Sepertinya tidak ada perbaikan ya. Tapi nanti tugas-tugas yang selanjutnya kan setiap pertemuan ya ada sisa 2 lagi kan, kalian ada latihan, nah tolong latihannya dimaksimalkan. Gitu. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Iya, silakan Sisha. Bisa dimulai sekarang Bu? Boleh kita mulai saja ya, Nida sudah ada. Ya, terima kasih teman-teman kelas 5B di kelas psikolinguistik yang telah hadir di kelas virtual ini dengan wajah-wajah yang segar ya, wajah-wajah semangat sorenya walaupun di sekitaran Unila jujur hujan ya. Hari ini melanjutkan materi yang kemarin adalah pemerolehan bahasa pertama dan hari ini adalah materi pemerolehan bahasa kedua. Sebenarnya masih berkaitan dan masih ada saling kaitannya. Jadi nanti kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari kelompok, yaitu Nida, Kori, dan Nirma. Nah, sebelumnya siapa moderatornya? Apakah Usisa? Benar Ibu, saya. Oke, moderator Usisa. Bentar, saya tulis dulu Usisa. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ya saya berikan semuanya kepada Usisha agar kita bisa mulai presentasi pada sore hari ini ya. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya kepada petugas share screen, disilakan untuk membagikan selindia dari kelompok 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua dan tabiun. Iya Pun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Usi Selsnayain dengan NPM 1913041014 sebagai moderator dari kelompok 9. Kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pemerolehan bahasa kedua. Anggota dari kelompok 9 adalah terdapat Nida Faiza Putri dengan NPM 1913041008, Kori Tri Arpiki dengan NPM 1913041042, dan ada Nirma Faida Fadia Kusuma dengan NPM 1953041004. Baik, lanjut. Pemateri pertama yaitu kepada saudara Nirma Faida Kusuma, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, terima kasih Bu.
Selanjutnya saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengertian pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa merupakan proses alami di dalam diri seseorang penguasa bahasa. Huda tahun 1987 halaman 1. Salah satu jenis pemerolehan bahasa yaitu pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua merupakan bahasa yang diperoleh anak atau seseorang setelah seseorang tersebut memperoleh Haras dan Bukhari tahun 2009 halaman 71. Ada beberapa pengertian dari pemerolehan bahasa kedua, yaitu yang pertama, menurut Widodo, pemerolehan bahasa kedua didefinisikan sebagai studi yang mempelajari bagaimana bahasa kedua itu diperoleh. Widodo tahun 2017 halaman 9. Pemerolehan bahasa kedua ini merupakan pemerolehan bahasa yaitu selain bahasa ibu dari penuturnya, yaitu bahasa pertamanya. Apabila seorang penutur menggunakan bahasa Indonesia, bahasa ibu, maka bisa saja bahasa daerah atau bahasa asing yang akan menjadi bahasa kedua dari penutur tersebut. Selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa kedua menurut Krashen. Pemerolehan bahasa kedua ini didapatkan dengan cara memahami pesan atau understanding message, kemudian dengan menerima pemahaman atau comprehensible input, yaitu menurut Krashen tahun 2002 halaman 1. Krashen menyatakan dalam pemerolehan bahasa kedua, seorang penutur tidak sadar bahwa ia yang ada dalam bahasa tersebut. Tetapi penutur tersebut mampu untuk berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Selanjutnya, Dona Ajika dan Nuryani tahun 2013. Pembelajaran bahasa kedua ini memiliki hubungan dengan ketika seorang anak mempelajari bahasa kedua setelah mempelajari bahasa pertama. Dona Ajika dan Nurhayati dan Nuryani tahun 2013 halaman 179. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemerolehan bahasa kedua yaitu proses untuk mendapatkan atau menguasai bahasa setelah bahasa ibu. Bahasa ibu dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa asing. Tetapi Chomsky berpendapat bahwa istilah yang cocok digunakan untuk bahasa kedua yaitu pembelajaran, bukan pemerolehan. Karena pendapatan bahasa yang dilakukan secara tidak sadar atau yang terjadi secara alami yaitu saat penutur mendapatkan bahasa pertama atau bahasa ibu saja. Untuk pemerolehan bahasa kedua, menurut Chomsky, yaitu kemustahilan, karena pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Kemudian Warjo Wijoyo dalam Arsanti tahun 2014 halaman 25, beliau sependapat dengan pendapat Chomsky yang menyatakan bahwa istilah pemerolehan atau acquisition berarti proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu anak tersebut belajar bahasa ibunya atau native language. Pemerolehan tentunya berbeda dengan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilaksanakan dalam tataran formal, yaitu di dalam kelas dan diajarkan oleh pendidik. Jadi, pemerolehan merupakan proses seorang anak untuk mendapatkan bahasa ibu atau bahasa pertama, sedangkan pembelajaran adalah proses untuk orang-orang dewasa atau seorang anak untuk belajar di dalam kelas, belajar bahasa di dalam kelas. Slide selanjutnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu terkait ciri-ciri bahasa kedua. Warjowijoyo tahun 2003 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural sewaktu anak tersebut belajar bahasa ibu. Sundari tahun 2018, halaman 62-63. Beberapa ahli membedakan pengertian antara pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa. Kemudian menurut Khair dalam Sundari tahun 2018 halaman 63, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Adapun ciri-ciri bahasa kedua yang akan saya sebutkan yaitu yang pertama, berfokus pada bentuk-bentuk bahasa. Selanjutnya, yang kedua yaitu keberhasilan didasarkan pada penguasaan bentuk-bentuk bahasa. Yang ketiga, pembelajaran ditekankan pada tipe-tipe bentuk dan struktur bahasa aktivitas di bawah perintah guru atau pendidik. Yang keempat, koreksi kesalahan sangat penting untuk mencapai tingkat penguasaan suatu bahasa. Yang kelima, belajar merupakan proses yang disengaja. Belajar bahasa merupakan proses yang disengaja untuk memahami kaidah, bentuk, dan struktur kebahasaan dalam suatu bahasa tersebut. Kemudian yang terakhir, penekanan pada kemampuan produksi pada pembelajaran bahasa itu mungkin dihasilkan dari ketertarikan pada tahap awal suatu bahasa. Welly Sundari tahun 2018 halaman 62 sampai 63. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, mohon maaf moderator. Baiklah. Selanjutnya yaitu karakteristik pemerolehan bahasa kedua. Pada proses pemerolehan bahasa kedua mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, belajar bahasa dilakukan secara sengaja atau tidak alamiah. Artinya, belajar bahasa dilakukan secara sadar. Belajar bahasa kedua ini dilakukan karena seseorang itu membutuhkan bahasa tersebut. Dapat kita berikan contoh yaitu ketika bahasa digunakan sebagai salah satu mata pelajaran wajib di sekolah. Dengan demikian, maka seorang tersebut membutuhkan suatu bahasa tersebut untuk dipelajari dan untuk diampu dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu belajar bahasa kedua berlangsung ketika di sekolah. Belajar bahasa kedua dapat diperoleh secara formal. Seorang peserta didik akan mendapatkan bahasa keduanya ketika ketika ia sudah duduk di bangku sekolah. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu lingkungan sekolah menjadi penentu. Sekolah menjadi penentu diperolehnya bahasa kedua karena di sekolah peserta didik mendapatkan mata pelajaran tersebut sehingga peserta didik harus menguasai bahasa yang ia pelajari. Oleh karena itu, mereka akan termotivasi dan dapat dengan mudah atau dengan cepat memahami bahasa yang akan dipelajarinya. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi peserta didik untuk belajar bahasa kedua tidak seperti ketika mempelajari bahasa pertama. Karena motivasi peserta didik
belajar bahasa kedua ini untuk memenuhi kewajiban peserta didik tersebut dalam mengampu sebuah mata pelajaran di sekolahnya. Motivasi tersebut ada atau muncul ketika peserta didik ingin memperoleh nilai yang memuaskan dalam mata pelajaran tersebut. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk karakteristik pemerolehan bahasa yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nirma yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya itu pemateri kedua kepada Kori Triartuki, saya silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya yang telah diberikan. Izin menyampaikan mengenai karakteristik pemerolehan bahasa kedua. Yang selanjutnya yaitu waktu yang terbatas. Ketika belajar bahasa kedua terjadi di lingkungan sekolah, maka peserta didik hanya punya waktu yang singkat dalam memperoleh bahasa keduanya. Yang kemudian ada karakteristik yang selanjutnya yaitu mengenai bahasa pertama. Dalam KAIR pada tahun 2009, dalam ELIS pada tahun 1986 pada halaman 19 menyatakan bahwa para pakar pembelajaran bahasa mempunyai pengaruh terhadap proses pemerolehan bahasa kedua. Jika salah satu penutur dalam suatu komunikasi menggunakan bahasa selain bahasa mereka sendiri, maka bahasa kedua yang mereka gunakan akan berubah bentuk seperti bahasa pertamanya. Dengan demikian, penutur menggunakan karakteristik bahasa pertamanya, seperti cara, gaya, dan struktur bahasa pertamanya ketika menuturkan bahasa keduanya. Yang selanjutnya yaitu ada usia. Usia juga akan berpengaruh saat mempelajari bahasa kedua. Anak-anak menurut Lambert pada tahun 1981 pada halaman 31 menjelaskan bahwa anak-anak memiliki peluang untuk mahir berbahasa. Mereka masih berada pada umur kritis berbahasa. Sebaliknya, ketika orang yang sudah memasuki umur 50 tahun, maka saat ia belajar berbahasa kedua, hasilnya kurang baik, bahkan memakan waktu yang cukup lama. Karakteristik yang selanjutnya yaitu menggunakan alat bantu. Supaya proses pemerolehan bahasa kedua berlangsung dengan baik, maka peserta didik perlu disiapkan alat bantu, misalnya kamus ketika ia belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ragam pemerolehan bahasa kedua. Joko Saryono pada tahun 2010 pada halaman 1-5 memperoleh 24 model pembelajaran bahasa kedua setelah melakukan pengkajian dari berbagai literatur yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 rumpun. Yang pertama yaitu rumpun behavioris. Rumpun ini dikembangkan oleh psikolog yang memiliki paham behavioris sehingga dikenal sebagai rumpun behavioris. Kemudian yaitu rumpun kognitif. Rumpun ini berpegangan dengan psikologi kognitif dan Gestalt. Yang ketiga yaitu rumpun nativis. Rumpun ini dimunculkan oleh Chomsky berdasarkan teori linguistik generatif transformatif. Yang keempat yaitu ada rumpun humanistis. Rumpun ini berpedoman pada sosiolinguistik yang dibantu oleh psikologi humanistik Maslow. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada ragam pemerolehan bahasa kedua dalam model pengorganisasian operan Skinner dalam rumpun behavioris.
Model ini merupakan model pemrograman bahasa yang dikembangkan berdasarkan psikologi behavioris. Dalam psikologi behavioris, tindakan manusia banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada dari luar diri, yaitu faktor eksternal. Menurut model pengondisian, peran manusia atau penutur dikatakan sebagai suatu yang perlu diberikan stimulus dan peneguhan dari luar dirinya untuk melakukan suatu hal. Kemudian teori pemilihan bahasa pada model pengondisian operan menekankan pada stimulus, respon, dan penguat. Pengondisian operan yaitu peneguhan atau penguatan respon operan dengan jalan memberikan stimulus peneguhan jika dan hanya respon terjadi. Skinner menyebutkan perilaku respon operan dengan sebuah variabel terkait atau variabel terkontrol. Skinner membagi respon operan dalam memperoleh bahasa menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu man. Hal ini tidak didahulukan dengan stimulus melainkan man. Adalah respon operan verbal yang dikuatkan oleh bentuk respon dan peneguhan yang bisa diterima. Hal ini muncul saat seorang masih pada usia anak-anak. Anak-anak seringkali mengucapkan bunyi-bunyi yang tidak teratur. Dari bunyi yang dikeluarkan tersebut dapat menimbulkan peneguhan dari bunyi tersebut. Yang kedua yaitu acoy, yaitu respon operan yang terbentuk bunyi kemudian dapat menstimulus bunyi yang hampir sama. Contohnya seorang anak yang mengucapkan kata papa karena stimulus dari ibu yang sering mengucapkan kata papa. Hal ini merupakan pemilihan bahasa dengan melakukan tiruan dari stimulus yang didapatkan. Yang ketiga yaitu ada tekstual. Tekstual adalah pemrograman bahasa yang distimulus dengan tulisan. Pemrograman bahasa secara tekstual terjadi di kalangan pembelajar di sekolah. Contohnya, seorang peserta didik yang diberikan catatan oleh gurunya yang kemudian diingat-ingat oleh peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu ada intraverbal, yaitu stimulus berupa verbal. Selain verbal, ada stimulus nonverbal yaitu audiens atau dunia pikiran dan peristiwa. Yang selanjutnya yaitu teks, yaitu operan verbal yang distimulus oleh tindakan nonverbal. Contohnya, seorang guru memperlihatkan miniatur seekor burung dan kemudian mendapat respon dari peserta didik bahwa miniatur tersebut burung. Yang terakhir yaitu autolitik. Operan ini berkaitan dengan sintaksis dan tata kebahasaan. Selain itu, berkaitan dengan penggambaran negasi, kualifikasi, konstruksi kalimat, keadaan, dan kekuatan respon, sikap respon, dan apa yang dihadapkan pembicara. Contohnya, aku percaya, aku yakin, aku ingat-ingat lagi ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya kembalikan moderator. Terima kasih kepada Saudara Koritri Arfiki yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu pemateri terakhir atau yang ketiga kepada Saudara Nida, disilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila terdapat gangguan suara, karena di daerah saya ini sedang ada pembangunan. Jadi, langsung saja ke materi saya yang berikutnya, yaitu ragam pemerolehan bahasa kedua yang kedua, yaitu model Nativis LED atau Language Acquisition Device. Pindah moderator. Izin bertanya. Gimana?
Mohon maaf, Saudara Winda, belum dibuka sesi diskusinya. Mungkin Windanya tidak aktif, tidak tahu, belum sesi diskusi, udah bertanya. Winda itu. Ya, moderator lanjutan. Oh, penyaji ketiga. Nida. Lanjutkan, Dinda. Ya, baik Ibu, terima kasih. Baik, kembali ke materi saya, yaitu mengenai model nativis LED atau Language Acquisition Device menurut Noam Chomsky yang termasuk ke dalam rumus nativis. Nah, model nativis ini beranggapan bahwa jiwa manusia memiliki keaktifan dan kreativitas dalam mengelola pemerolehan bahasa-bahasa baru yang diterimanya. Sehingga model ini tidak bergantung dengan faktor luar atau faktor eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa model nativis ini adalah model yang bergantung kepada faktor internal atau faktor yang alamiah. Nah, pada model ini, Noam Chomsky memberikan 3 komponen mekanis kerja LED, yaitu yang pertama ada masukan. Masukan ini adalah data linguistik primer yang merupakan ujaran orang dewasa, yaitu berupa bahan untuk pembelajaran. Yang kedua adalah pengolahan. Pengolah ini merupakan proses mengolah bahasa dalam satu struktur kejiwaan seseorang yang belajar bahasa atau pemerolehan bahasa kedua. Kemudian yang terakhir yaitu keluaran. Keluaran ini berbentuk komponen gramatikal bahasa yang telah dipelajari dan akhirnya menjadi terwujudkan dalam ujaran bahasa dari siswa atau pembelajar. Slide berikutnya. Slide berikutnya membahas mengenai model monitor dari Stephen D. Carson yang termasuk rumpun nativis. Model ini dicetuskan oleh Stephen D. Carson, yaitu seorang linguis modern dari Amerika. Model monitor ini adalah model pemerolehan yang khusus untuk pemerolehan bahasa kedua untuk orang dewasa. Pada model ini, Carson mencetuskan ada 5 hipotesis atau anggapan ataupun teori, yaitu yang pertama ada hipotesis pemerolehan dan belajar. Hipotesis ini memahami ada 2 jenis perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, pemerolehan bahasa itu adalah merupakan proses mendapatkan atau memperoleh bahasa kedua dengan alam yang bawah sadar atau secara alami. Biasanya pemerolehan bahasa ini tidak difokuskan atau tidak terfokuskan pada aturan bahasa. Jadi pada pemerolehan bahasa ini fokusnya hanya penggunaan bahasa untuk komunikasi. Dan pemerolehan bahasa ini tidak dilakukan secara manipulatif. Sedangkan pembelajaran bahasa biasanya dilakukan secara sadar. Umumnya dilakukan dalam keadaan yang formal seperti di sekolah ataupun di kursus. Karena pembelajaran bahasa ini mementingkan struktur kebahasaan atau struktur gramatikal. Yang kedua yaitu hipotesis pemantauan, yaitu membahas mengenai setiap manusia adalah proses internal bahasa memiliki monitor yang berfungsi sebagai editing atau pengoreksi. Artinya, setelah memperoleh atau mempelajari suatu bahasa, kita dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan suatu bahasa tersebut. Misalnya, ketika seseorang mempelajari bahasa atau memahami suatu bahasa, misalnya bahasa Inggris. Ketika saya belajar bahasa Inggris, saya mengetahui kapan saya harus menggunakan kata him atau her, kemudian kapan pula saya harus menggunakan kata she, he, atau them. Gitu. Kemudian yang ketiga, hipotesis alamiah. Hipotesis alamiah ini merupakan struktur bahasa yang dipengaruhi oleh urutan alamiah. Jadi, dalam hipotesis ini, Carson berpendapat bahwa ada urutan-urutan tertentu yang dialami oleh manusia dalam proses pemerolehan ataupun pembelajaran bahasa. Misalnya, seorang anak bayi biasanya melafalkan huruf A terlebih dahulu sebelum ia mempelajari bagaimana cara melafalkan huruf konsonan. Hipotesis yang keempat yaitu hipotesis masukan. Pada hipotesis ini, siswa mendapatkan pelajaran setingkat lebih tinggi dari yang sudah ia kuasai. Nah, hipotesis ini biasanya digunakan oleh tidak hanya pembelajaran bahasa, tetapi seluruh
pembelajaran apa saja, karena rumus dari pembelajaran ini adalah I plus 1 atau input plus 1. Ya, artinya ketika kita sudah memahami suatu pembelajaran, kemudian kita masuk ke dalam kelas ataupun belajar sesuatu, kita keluar dengan apa yang sudah kita miliki ditambah dengan satu pengetahuan baru. Jadi rumusnya adalah input plus 1 atau masukan ditambah 1. Kemudian hipotesis yang terakhir atau yang kelima dari Stephen D. Carson adalah effective filter atau saringan filter, saringan efektif. Saringan efektif ini berarti bahwa dalam pembelajaran bahasa ataupun pemerolehan bahasa, ranah afektif ini memiliki peran yang sangat penting. Jadi ketika kita belajar bahasa, kita memiliki rasa malu, rasa takut, dan lain sebagainya. Misalnya ketika kita belajar bahasa asing, misal bahasa Inggris, kemudian ketika kita melakukan kesalahan dan orang lain menertawakan kesalahan tersebut, kita di lain hari kita akan merasa takut untuk mengajukan diri, untuk menunjukkan bahwa kita ini mampu, karena kita takut salah atau malu untuk menunjukkan kemampuan kita karena takut diejek lagi begitu. Slide berikutnya. Materi yang terakhir dari presentasi kami atau materi yang terakhir yang dapat saya berikan adalah mengenai faktor pemerolehan bahasa kedua. Dalam slide tersebut terdapat dua pakar yang memberikan penjelasan. Yang pertama yaitu menurut Steinberg dalam jurnal Park Jin-ryo tahun 2019 halaman 20. Ada dua faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini berhubungan dengan kecerdasan intelektual dan memori untuk mengingat pembelajaran. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu situasi alami seperti usia ataupun keadaan sekitar, dan yang kedua yaitu situasi kelas, yaitu situasi lingkungan tempat seseorang itu belajar atau memperoleh bahasa. Kemudian pendapat lain ada lima faktor. Faktor motivasi ini berkaitan dengan keinginan atau alasan seseorang itu untuk belajar bahasa kedua. Ada dua hal atau dua fungsi yang membuat faktor motivasi ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama ada fungsi integratif. Fungsi integratif ini adalah mendorong belajar karena ingin berkomunikasi menggunakan bahasa itu. Contohnya ketika kita belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua karena kita ingin berkomunikasi dengan orang-orang di Nusantara. Kemudian ada juga fungsi instrumental, yaitu fungsi penghargaan sosial atau memperoleh pekerjaan. Contohnya ketika kita belajar bahasa Inggris untuk memperoleh nilai TOEFL yang tinggi, atau kita belajar bahasa Inggris untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor usia. Menurut Bambang Junaidi tahun 1990, pembelajaran bahasa kedua oleh anak akan lebih maksimal dan berhasil dibandingkan oleh orang dewasa. Artinya ketika seorang anak mempelajari bahasa kedua, akan lebih mudah memahami bahasa tersebut karena masih kosong. Ada juga pendapat bahwa bahasa orang dewasa lebih mudah untuk mempelajari bahasa kedua dibandingkan anak-anak. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor lingkungan. Carson membedakan faktor lingkungan ini menjadi dua. Yang pertama yaitu formal. Faktor formal ini seperti yang kita ketahui seperti sekolah, kursus, dan lain sebagainya tempat kita mempelajari bahasa kedua ini di ranah formal. Kemudian faktor yang kedua itu faktor informal. Lingkungan informal ini contohnya ketika kita belajar bahasa kedua dengan teman online atau membaca komentar di TikTok atau dengan teman sebaya, kemudian dengan orang asing yang kita kenal di internet, atau hal-hal informal lain seperti YouTube dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, yang keempat yaitu bahasa pertama. Jadi faktor pemulihan bahasa kedua ini dipengaruhi seberapa dekat bahasa pertama dengan bahasa kedua yang dipelajari. Misalnya orang Indonesia akan lebih mudah mempelajari bahasa Melayu karena bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu masih satu rumpun dibandingkan dengan
orang Inggris yang mempelajari bahasa Melayu, karena kata-kata yang mereka gunakan atau cara mereka membaca abjad pun sudah berbeda. Yang terakhir yaitu inteligensi. Nah, faktor inteligensi ini masih menjadi perdebatan bagi banyak orang, tetapi ada beberapa orang yang percaya bahwa faktor inteligensi atau kemampuan seseorang untuk menguasai orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik lebih tinggi akan lebih mudah menguasai bahasa kedua atau memperoleh bahasa kedua. Sedangkan orang-orang yang ranah kecerdasannya lebih ke arah matematika atau ke arah seni akan lebih sulit untuk menguasai bahasa kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Nida. Itulah tadi sesi penyampaian materi dari kelompok 9. Selanjutnya saya buka sesi diskusi. Sesi diskusi terdiri 2 termin. Termin pertama terdiri 3 orang penanya. Kepada peserta diskusi yang ingin bertanya, mohon sebutkan namanya. Dwi moderator. Azahra moderator. Baik, satu lagi, siapa yang ingin bertanya? Saya silakan. Winda moderator. Baik, saya mendengar Saudara Winda, Saudara Dwi, dan Saudara Azahra. Yang pertama, kepada Saudara Dwi, saya silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya Dwi Handayani Nasution dengan NPM 1913041041046. Berdasarkan penjelasan kelompok penyaji, saya memahami bahwa model pengondisian operator Skinner dari rumpun behavioris berpendapat bahwa pemerolehan bahasa sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, bukan faktor internal. Kemudian, menurut model nativis, Chomsky, manusia memiliki keaktifan dan kreativitas. Oleh sebab itu, pemerolehan bahasa tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang ingin saya tanyakan yaitu berdasarkan hal tersebut, mohon sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang terkait. Kemudian, mohon jelaskan apa yang berpengaruh dalam pemerolehan bahasa pada model monitor Krashen yang termasuk rumpun nativis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Dwi. Dimohon untuk mengirim pertanyaannya di room chat pada Zoom hari ini. Kepada kelompok penyaji, apakah pertanyaan dari Saudara Dwi dapat dipahami? Dapat dipahami moderator. Baik, selanjutnya yaitu dari Saudara Azahra. Kepada Saudara Azahra, saya silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, kepada Saudara Azahra, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan moderator kepada saya. Nama saya Azahra Zatil Ifani dengan NPM 1913041030. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, terdapat ciri-ciri bahasa kedua. Salah satunya yaitu penekanan pada kemampuan produksi mungkin dihasilkan dari ketertarikan pada tahap awal. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara dapat dilakukan seseorang untuk mengembangkan ketertarikannya pada tahap awal dalam kemampuan produksi bahasa keduanya. Tolong jelaskan, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Azahra, dan jangan lupa mengirimkan pertanyaannya di room chat pada Zoom hari ini. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudara Winda. Kepada Saudara Winda, saya silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Mugirayu.
NPM ujungnya 40. Izin bertanya, mengapa motivasi dan usia menjadi penentu dalam pemerolehan bahasa kedua? Kemudian, apakah di antara motivasi dan usia tadi ada hubungannya dalam proses pemerolehan bahasa kedua? Sekian pertanyaan dari saya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Winda. Dan jangan lupa mengirimkan pertanyaannya di room chat pada Zoom hari ini. Baik, kelompok penyaji meminta waktu beberapa menit untuk mendiskusikan siapa yang akan menjawab dari beberapa pertanyaan tersebut. Maaf, moderator dan anak-anakku, jangan lupa sambil mengisi presensi, baik di V-Class maupun di WA Group, diutamakan dulu yang V-Class, takut nanti terlambat. Sambil menunggu. Baik, Ibu. Ya. Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Azahra. Baik, kepada Saudara Nirma, disilakan menjawab pertanyaan dari Saudara Azhara. Baik, izin mengulang pertanyaan dari Azahra, yaitu bagaimana cara yang dapat dilakukan seseorang untuk mengembangkan ketertarikannya pada tahap awal dalam kemampuan produksi bahasa kedua. Mohon maaf, Saudara Nirma, kepada Saudara Setia untuk mematikan kepada Saudara Setia untuk mematikan mikrofonnya. Baik, disilakan kepada Saudari Nirma untuk melanjutkannya. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan. Kemampuan produksi bahasa kedua diperoleh secara sadar bagi setiap pembelajar bahasa. Kemudian ada beberapa ciri dari bahasa kedua yang tadi sudah disampaikan oleh saya selaku pemateri, yaitu salah satunya yang menjadi pertanyaan dari Azhara. Penekanan pada kemampuan produksi mungkin dihasilkan dari ketertarikan pada tahap awal, yaitu Welly Sundari tahun 2018 halaman 62 sampai 63. Benar, apabila seorang pembelajar bahasa memiliki ketertarikan pada bahasa kedua yang akan dipelajarinya pada saat proses produksi, tentunya akan lebih baik dan akan lebih cepat dalam memahami suatu bahasa tersebut. Karena ketertarikan pada bahasa yang ia pelajari. Pertanyaan dari penanya yaitu bagaimana cara memunculkan ketertarikan tersebut. Caranya dengan menaruh rasa ingin tahu kita terhadap bahasa yang akan kita, caranya yaitu dengan menaruh rasa ingin tahu terhadap bahasa yang akan kita peroleh tersebut. Dengan adanya rasa ingin tahu yang kita miliki, akan membuat kita tertarik dan selalu bertanya tentang hal-hal yang
sebelumnya tidak kita ketahui. Dengan bertanya tersebut, kita akan memperoleh dan mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui dalam bahasa yang kita pelajari. Bagaimana kaidah, kemudian bentuk, struktur, dan bagaimana penerapan bahasa tersebut dalam berkomunikasi sehari-hari. Baiklah, cukup sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nirma yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Azhara. Kepada peserta diskusi, adakah yang ingin menanggapi atau menyangka pertanyaan dari Saudara Azhara? Saya silakan. Sekali lagi kepada peserta diskusi yang ingin menanggapi atau menyanggah pertanyaan dari Saudara Azhara, saya silakan. Baik, sepertinya cukup. Kepada Saudara Azhara, disilakan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji yang diwakili oleh Saudari Nirma. Saya dapat memahami jawabannya dengan baik. Yang dapat saya pahami yakni cara yang dapat dilakukan seseorang untuk mengembangkan ketertarikannya pada tahap awal dalam kemampuan produksi bahasa keduanya, yaitu dengan cara menaruh rasa ingin tahu terhadap bahasa yang akan kita peroleh tersebut. Dengan rasa ingin tahu tersebut akan membuat kita tertarik dan selalu bertanya tentang hal yang berkaitan dengan bahasa tersebut, baik tentang kaidah, bentuk, struktur, dan penerapan bahasa untuk berkomunikasi. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Azhara yang telah menyampaikan tanggapannya. Kepada kelompok penyaji, disilakan untuk menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Izin menjawab pertanyaan Winda, moderator. Baik, kepada Saudara Kori, disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Winda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menjawab dari pertanyaan Saudari Winda. Pertanyaan yaitu mengapa motivasi dan usia menjadi penentu pemerolehan bahasa kedua? Apakah di antara motivasi dan usia ada hubungan dengan proses pemerolehan bahasa kedua? Secara sederhana, motivasi dapat diartikan sebagai mengapa seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa kedua terdapat asumsi bahwa di dalam diri seseorang terdapat keinginan, dorongan, atau tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran bahasa kedua cenderung akan lebih berhasil apabila seseorang tersebut mempunyai motivasi dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandaskan dengan motivasi. Motivasi ini bisa berupa motivasi dari dalam maupun dari luar. Motivasi dalam diri anak atau seorang pembelajar biasanya tumbuh atas dasar kemauannya sendiri untuk dapat melakukan sesuatu termasuk kemauan belajar berbahasa. Sementara motivasi dari luar terjadi apabila pembelajar bahasa atau anak mau belajar bahasa untuk dapat berbahasa setelah ada dorongan dari luar. Dari kedua motivasi itu dapat mempercepat pelajaran bahasa dalam pembelajaran bahasa kedua. Kemudian yaitu faktor usia. Perbedaan umur mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua. Pada usia anak-anak, seorang akan lebih berhasil dalam pemerolehan bahasa kedua dibandingkan dengan orang dewasa. Sementara orang dewasa akan mengalami kesulitan dalam pemerolehan bahasa kedua. Jadi faktor yang akan mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan pemerolehan bahasa kedua. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembali.
Baik, terima kasih kepada Saudara Kori yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Winda. Kepada peserta diskusi, adakah yang ingin menanggapi atau menyanggah pertanyaan dari Saudara Winda? Saya silakan. Saya moderator. Baik, kepada Saudara Panji, saya silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menambahkan jawaban yang telah disampaikan tadi oleh pemateri, yaitu oleh dari Koritri Arfiki, tentang pertanyaan bagaimana motivasi dan usia berperan dalam perolehan bahasa kedua anak. Jika tadi pemateri yaitu Kori menjelaskan mengenai motivasi itu ada dua, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar yang menyebabkan pemerolehan bahasa lebih baik. Lalu Saudara Koritri juga berbicara bahwa orang dewasa akan lebih sulit dalam proses pemerolehan bahasa kedua. Saya akan lebih memperdalam lagi. Saya pikir tadi Saudari Kori belum menjelaskan mengapa orang dewasa atau orang yang lebih tua mengalami kesulitan dalam pemerolehan bahasa kedua. Jika kita berbicara di luar konteks alamiah seperti kecerdasan bawaan dan lain sebagainya, saya pikir anak yang masih berumur golden age atau berumur 0 sampai 6 tahun ini akan lebih mudah memperoleh bahasa kedua karena fokus belajar bahasanya itu tinggi. Bagaimana maksudnya? Jadi dalam usia tersebut, anak masih tidak memiliki beban pikiran yang lain seperti beban pikiran pekerjaan dan lain-lain yang memotong waktu anak tersebut untuk fokus belajar bahasa. Sedangkan jika kita lihat bagaimana orang yang sudah berumur belajar bahasa ini akan kesulitan karena orang tersebut sudah memiliki kesibukan yang sangat banyak seperti kesibukan keluarga, kesibukan pekerjaan, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang lain yang menumpuk. Jadi untuk memfokuskan pikiran belajar bahasa kedua ini akan sangat sulit di usia yang lebih dewasa itu. Lalu bagaimana motivasi? Jika tadi Saudari Koritri berbicara tentang motivasi dari dalam dan luar, saya akan mendalami di motivasi yang bagian dalam. Jadi motivasi saya artikan sebagai sebuah keinginan itu timbul karena adanya tujuan. Jadi ketika seseorang belajar bahasa, ketika dia memiliki tujuan dalam belajar bahasa, pasti akan ada usaha di situ. Contoh, ketika masih berusia belasan tahun, memiliki tujuan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, maka mau tidak mau orang tersebut akan berusaha mati-matian untuk bisa menguasai bahasa kedua jika bahasa pertama atau bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, dan bahasa kedua di negara yang akan dia tuju adalah bahasa Inggris, maka dia akan memfokuskan diri dia untuk berusaha belajar bahasa supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, yaitu di negara Inggris, di mana mayoritas penduduk di sana berbahasa Inggris. Atau motivasi yang sederhana, yaitu karena adanya ketertarikan yang menganggap bahwa bahasa kedua itu keren, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Panji yang telah menambahkan. Kepada peserta diskusi, adakah yang ingin menanggapi atau menyanggah pertanyaan dari Saudara Winda? Saya silakan. Baik, sepertinya cukup. Kepada Saudara Winda, disilakan untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih moderator dan juga penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Yang dapat saya pahami yaitu motivasi ini mempengaruhi proses pemerolehan bahasa kedua karena motivasi itu berkaitan dengan alasan atau mengapa seseorang itu harus mempelajari bahasa kedua. Kemudian faktor usia itu berpengaruh dalam proses pemerolehan bahasa kedua karena pemerolehan bahasa itu khususnya pada anak-anak, itu pemerolehan bahasanya tergantung pada kecepatannya. Kemudian dari pertanyaan yang kedua tadi, antara motivasi dan usia ini saling berhubungan karena motivasi dan usia ini
saling mempengaruhi proses pemerolehan bahasa kedua dan juga kecepatan seseorang dalam memperoleh bahasa kedua. Sedangkan tambahan dari saudara Panji tadi, motivasi itu mempengaruhi proses pemerolehan bahasa kedua karena alasannya tadi yang dicontohkan Panji, misalnya ketika saya sedang berada di negara lain, kemudian saya harus mempelajari bahasa tersebut, itulah motivasi saya untuk mempelajari motivasi tersebut. Kemudian faktor usia tadi berpengaruh karena anak-anak pada masa anak-anak atau golden age, anak-anak itu lebih mudah dalam memperoleh bahasa tersebut. Sekian tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Winda atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudara Dwi kepada kelompok penyaji, disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ida Faiza Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dwi Handayani Nasution. Nah, sebelumnya Saudara Dwi telah menyampaikan pemahamannya mengenai teori dari Skinner dengan teori dari Chomsky. Kemudian, ia menanyakan berdasarkan hal tersebut, mohon sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang terkait. Saya memahami bahwa faktor-faktor yang berikut ini adalah terkait dengan mengapa Skinner ini berhubungan dengan faktor eksternal dan mengapa Chomsky menghubungkan pemerolehan bahasa dengan faktor internal. Kemudian, ia menanyakan, mohon jelaskan apa yang berpengaruh dalam pemerolehan bahasa pada model pendekatan yang termasuk rumpun nativis. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu pada model yaitu model pengondisian operan Skinner merupakan bagian dari rumpun behavioris yang berpendapat bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Nah, faktor-faktor eksternal yang saya pahami adalah karena Skinner ini merupakan dari teori behaviorisme, maka behaviorisme itu adalah suatu teori yang menunjukkan pentingnya stimulus, respon, dan penguatan. Maka faktor eksternal yang mempengaruhi adalah apa yang dapat memberikan stimulus dan menciptakan respon. Dalam hal ini dapat menciptakan adanya pemerolehan bahasa kedua. Jadi bisa juga menjadi stimulus itu terdapat dari lingkungan seperti orang tua dan lingkungan sosial, lingkungan kebiasaan dan sebagainya. Kemudian pendapat yang kedua dari Chomsky dalam teori nativisme yang berpendapat bahwa di dalam struktur kejiwaan manusia itu ada yang namanya piranti yang mengurusi pemerolehan bahasa. Piranti itu disebut dengan LED atau Language Acquisition Device. Ini tuh LED ini merupakan suatu piranti yang memiliki fungsi untuk menginternalisasikan masukan data linguistik dan membuat kaidah-kaidah linguistik di dalam kepala manusia. Jadi LED ini memproses data-data atau kata-kata bahasa ke dalam kepala, otak ataupun jiwa manusia sehingga manusia dapat memahami suatu bahasa tersebut dengan baik. Teori ini juga didukung dengan teori dari neurolinguistik yang menyatakan bahwa struktur anatomi manusia itu terdapat bagian-bagian otak atau saraf yang mengurus bahasa, seperti sinapse cerebral kiri pada otak manusia. Nah, jadi dapat diketahui bahwa perbedaan dari keduanya karena yang pertama kali mencetuskan itu kan teori behaviorisme dari Skinner yang menyatakan bahwa bahasa itu pembelajaran itu stimulus, respon, dan reinforcement atau penerimaan gitu. Kemudian dibantah oleh teori dari Chomsky yang mengatakan bahwa sebenarnya bahasa juga dipengaruhi oleh apa yang ada dalam diri manusia. Nah, kemudian ada lagi linguistik modern yang digagas oleh salah satu teori linguistik modern ini milik Stephen de Carson yang berpendapat bahwa pemerolehan bahasa tidak perlu digunakan untuk bahasa pertama tetapi bahasa kedua. Jadi melalui 5 hipotesis tersebut, melalui 5 hipotesis yang telah saya jelaskan sebelumnya, Stephen de Carson ini menyatakan bahwa sebenarnya bahasa itu dipengaruhi oleh dua faktor tersebut.
faktor internal maupun eksternal. Contohnya dalam hipotesis pertama mengenai pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa pada era Indonesia. Katakan bahwa pemerolehan bahasa itu dipengaruhi oleh unsur dalam diri manusia yang tidak sadar secara alami, kemudian tidak manipulatif dan lain sebagainya. Di satu sisi, Carson juga menyatakan bahwa ada yang namanya pembelajaran bahasa yang dilakukan secara serius, kemudian mementingkan struktur kebahasaan dan dilakukan secara sadar. Jadi kesimpulan saya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi teori dari Skinner adalah apa yang menciptakan respon pada proses pemerolehan bahasa seseorang. Kemudian dari teorinya Chomsky adalah LED atau Language Acquisition Device, dan teorinya Stephen D. Carson yang menggabungkan keduanya dalam 5 hipotesis yang telah saya jelaskan pada pemberian materi di sesi sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nida yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Dwi. Kepada peserta diskusi, adakah yang ingin menanggapi, menyanggah pada pertanyaan Dwi? Saya silakan. Tunjuk saja moderator yang tidak pernah berbicara atau yang kurang, yang tidak aktif, tunjuk. Kan banyak tuh. Mana suara Mesa? Coba, Mesa ada tidak? Belum terdengar suaranya Mesa. Ada tidak di forum? Namanya ada. Orangnya ada tidak? Coba Mesa. Tidak ada? Panggil moderator. Mesa. Baik, kepada Saya belum melihat. Mesa Anggreni. Tidak ada. Ada, Bu. Ayo. Ayo, coba bersuara, Misa. Cerah banget. Di mana itu suasanamu? Posisi, lokasimu? Loh, kok malah menghilang? Udah kemana? Menghilang lagi? Itu Asti, ini wajahnya. Asti apa berdekatan dengan Mesa, Asti? Posisimu? Iya, Bu. Berdekatan? Satu ruangan? Tidak, Bu. Kalau satu ruangannya tidak. Tadi kok Mesa sudah kelihatan terang, cerah, ini background-nya kok malah jadi menghilang? Berjauhan denganmu. Malah justru yang terang Asti. Mana misalnya? Kalau berdekatan ya suruh saja ke posisimu. Kalau dia ada kendala. Asti di mana posisimu, Nak? Tempat kos atau di rumah? Rumah sendiri? Di mana? Kok suaranya hilang? Di kosan mana? Posisi lokasinya? Di Kampung Baru, Ibu. Ini bagus nih. Terang, bagus. Wajahnya juga glowing sekali. Background-nya bagus. Semua. Mana tadi Mesa? Sempat muncul tadi? Ya, coba. Gantian saja di posisimu, coba. Biar bisa bagus. Kalau berdekatan, mengapa tidak? Di situ saja ke posisi Asti, coba Mesa. Daripada tidak terdengar suaramu, Mesa. Mohon maaf, Bu, saya di sini. Apakah suara Nah, sekarang bagus suaramu, coba. Ayo. Ya, bersuara, ayo.
Ya, mengeluarkan pendapat. Ya, aktif. Belum diaktifkan suaramu? Pelantang suaramu masih ditutup. Nah, kemana? Suaramu masih ditutup, pelantang. Pelantang suaramu masih belum aktif. Aktifkan. Mana Meise? Asti? Gimana? Ini masih belum aktif suaramu. Suaramu belum aktif. Pelantang suaramu belum diaktifkan. Allah. Hei, ya, Meisa ini gimana, Meisa? Apakah tidak bisa mendengar suara saya, Meisa? Diaktifkan. Di-mute-kan. Jangan di-unmute. Diaktifkan, jangan disilang. Nah, ini. Mohon maaf, apakah suara saya dapat terdengar? Kita nutup dulu. Mohon maaf, apakah suara saya dapat terdengar? Sudah. Jelas. Baik, menurut saya, struktur kejiwaan manusia ada piranti yang mengurus pemrograman bahasa yang disebut language device LAD. Nah, yang memiliki kemampuan untuk menginternalisasikan, memasukkan data linguistik dan membuat kaidah linguistik. Nah, berdasarkan kajian neurologis, ditemukan bahwa ada hemisfer serebral kiri otak manusia. Sekian tambahan dari saya. Sudah tuh moderator, Meisa sudah terdengar suaranya. Dia menyimaknya tidak sempurna, tidak maksimal tuh menyimaknya. Ya, pindah yang lain. Baik, terima kasih Kalau kepada tidak ada- saudara. Baik, terima kasih kepada saudara Messi yang telah menanggapi atau menyanggah. Selanjutnya, kepada peserta diskusi, adakah yang ingin menanggapi atau menyanggah pertanyaan dari saudara Dwi? Saya silakan. Sekali lagi, kepada peserta diskusi, adakah yang ingin menanggapi atau menyanggah pertanyaan dari saudara Dwi? Saya silakan. Baik, sepertinya cukup. Kepada saudara Dwi, saya silakan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kelompok penyaji atas jawaban yang telah disampaikan. Jadi yang dapat saya pahami itu yang pertama, teori Skinner itu berpengaruh pada lingkungan seperti orang tua, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan belajar. Kemudian
model yang kedua atau teori Chomsky, yaitu dipengaruhi oleh apa yang ada pada diri manusia. Kemudian teori yang ketiga, yaitu teori Krashen, dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, karena dalam yang menggabungkan dua teori, yaitu teori yang pertama, yaitu Skinner dan Chomsky, ke dalam 5 hipotesis. Misalnya pada hipotesis pertama, ada yang namanya pemrolehan bahasa yang prosesnya terjadi secara tidak sadar dan alamiah. Kemudian ada juga pembelajaran bahasa yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti secara sadar dalam lingkungan formal, kemudian secara sistematis. Sekian pemahaman dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dwi yang telah menyampaikan tanggapannya. Baik, itulah tadi sesi diskusi. Saya sebagai moderator dari kelompok 9 mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku, terima kasih semuanya. Bu Ayu, silakan Bu Ayu, berikan ini Bu. Terima kasih Usisa yang telah Usisa ini semangatnya Bu dari tadi Bu. Iya, saya lihat Luar bagus biasa. sekali sekarang peningkatan anak-anak, alhamdulillah luar biasa, di luar ekspektasi. Makanya itu saya tadi menyuruh segala itu yang tidak mengeluarkan pendapat biar mulai mereka di ada stimulus. Ada stimulus, benar. Di kampus, masih di Insya Allah, kampus. masih Ibu masih. Semangat. Dah tutup aja langsung, tutup langsung. Ya, biar bisa beristirahat. Oh iya Ibu, siap. Terima kasih kepada kelompok 12 ya, kelompok penyaji yang telah memberikan pemaparan mengenai pemerolehan bahasa kedua. Tadi ya alhamdulillah ya sudah ditambahkan oleh Panji, ada Meisya, yang pasti motivasi dan usia. Mudah-mudahan usia tidak mempengaruhi. Kalian masih muda semua, harusnya masih belajar, ada alat untuk tidak menyimak apa yang telah dipaparkan kelompok. Apalagi Nida, Pori, dan Irma tadi sudah luar biasa memaparkan materinya. Agar kalian lebih paham lagi, jangan lupa selesai ini silakan mampir ke Piklasnya ya. Ada latihan yang harus diselesaikan, dikerjakan. Ya, kerjakan semaksimal mungkin karena semua materi itu sudah saya siapkan, dan terakhir nilai-nilai yang kemarin sudah saya kerjakan, sudah saya berikan, sudah saya rilis ya. Jadi kalian bisa melihat hasilnya. Kalau melihat masker. Wah, terpental rupanya Bu Ayu. Ya, baik anak-anak. Itu tadi Bu Ayu terpental, kasihan Bu Ayu juga, itu sudah capek sekali, itu dari pagi saya tahu. Dari pukul 8 sama dengan saya. Ya. Itu kalian pelajari kembali, tambahkan buku dari UT, itu ada psikolinguistik, itu lebih lengkap. Ya, contoh-contohnya juga lebih lengkap, sempurnakan, ya. Kemudian itu tadi faktor usia memang sangat menentukan, sama saja dengan kita. Makin tua seperti saya, kalau belajar makin susah karena banyak beban, kata Panji tadi. Ya, kalau masih anak-anak itu belum banyak beban, jadi mudah konsentrasi. Itu saja Bu Ayu, kalau tambahan dari saya mungkin tidak perlu panjang lebar. Ibu, terima kasih, mohon maaf. Iya, tadi Bu Ayu udah letih sekali. Iya, tadi sempat keluar, wifi-nya rebutan di sini agak rame. Terima kasih buat teman-teman. Terdengar suaranya masuk. Iya, tadi ada Pak Mulyanto juga masih ada tadi. Ya sudah. Terima kasih Bu Ii. Ya, saya akhiri perkuliahan juga pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang rekam ya dikirim ke sama-sama, grup ya jangan lupa linknya. di kelasnya. Di kelas jangan sampai telat. Ya, masih ada baik sisa waktu. Ya udah. Izin pamit ya Ibu. Assalamualaikum.